Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku serta anak-anakku sayang yang soleh dan soleha, kisah kali ini tentang sang penjaga sekolah yang selama ini telah setia untuk menjaga seluruh fasilitas yang ada di PKBM Al-Falah Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dialah Bapak Komarudin yang telah mengabdi di sekolah ini sejak 6 tahun yang lalu. Setiap pagi, beliau dengan rajin menyapu halaman sekolah serta mengepel seluruh lantai di ruang-ruang kelas dan aula sekolah. Banyak di antara kita yang mungkin selama ini lupa akan besarnya jasa beliau. Suatu profesi yang sering direndahkan oleh manusia. Namun ingatlah bahwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi orang-orang seperti beliaulah yang akan melesat mendahului kita semua untuk menuju surga. Manakala iman telah kokoh melekat di dalam dadanya, menjadi manusia yang kafah serta istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Lihatlah Bapak Komarudin ini, dikala semua murid dan guru-guru telah pulang meninggalkan sekolah, maka beliau dengan ikhlas membersihkan kembali ruang-ruang kelas beserta tempat yang harus dirapikan kembali. Ketika kita terkadang lalai tentang apa makna sebuah kebersihan dan keindahan, maka sang penjaga sekolah inilah yang sesungguhnya telah mengemban amanah agar sekolah selalu bersih dan indah. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan At-Tirmizi. Sahabatku solihah serta anak-anakku sayang yang solih dan soleha, menanamkan kesadaran tentang kebersihan dan keindahan di dalam lingkungan para pemulung di TPA Bantar Gebang ini tentu tidaklah mudah. Karena memang di sana kondisi tempat tinggal sehari-hari dikelilingi oleh sampah-sampah yang menggunung. Demikian pula di awal-awal ketika saya merintis sekolah Al-Falah ini. Setiap hari sepulang sekolah selalu ada berkarung-karung sampah yang bertebaran di halaman sekolah. Dan untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta kesadaran tentang kebersihan di lingkungan sekolah, itu pun membutuhkan proses bertahun-tahun. Di Al-Falah inilah saya memimpikan bisa berperan sebagai agen perubahan bagi lingkungan sekitar. Bukan lagi sekedar sebagai lembaga sekolah yang mentransfer ilmu serta selembar kertas yang bernama ijazah. Namun saya berharap sekolah Al-Falah ini bisa mengedukasi warga sekitar, membersamai mereka sehingga menjadi hamba yang beriman, berilmu, berakhlak, dan beradab yang ma'ruf, memahami ilmu-ilmu dunia serta ilmu akhirat yang akan mengantarkan kepada surga. Demikian pula untuk seluruh penghuni sekolah Al-Falah ini, guru-guru, murid-murid, semua karyawan, dan termasuk Bapak Komarudin, sang penjaga sekolah ini.
Ketika berada di lingkungan sekolah Al-Falah, tentu saya sangat berharap beliau pun mendapatkan kemaslahatan serta penghargaan atas segala pengabdiannya selama ini. Dan alhamdulillah, sang bapak penjaga sekolah ini sangat rajin melaksanakan kewajibannya sebagai muslimin yang taat. Dengan sholat fardu serta sunnah-sunnahnya, demikian pula dengan hafalan Qur'annya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi futur. Summa rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Assalamualaikum Pak Komar. Iya, maaf. Lagi mengaji ya Pak? Iya. Oh, baca surat apa Pak tadi? Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Masya Allah. Teman-teman bolehkah mendengar hafalan surat Al-Mulk? Hafal ya Pak ya? Insya Allah. Oke ya, yuk mulai silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Baik, surat Al-Mulk disunahkan dibaca setiap sebelum tidur. Iya, setiap malam sebelum tidur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kita disunahkan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Baik, Pak Komar, surat Al-Mulk itu ada berapa ayat? 30 ayat. Ada 30 ayat. Benar, Masya Allah. Yuk sekarang yuk pertanyaan berikutnya. Bapak Komar tahu nggak siapakah nabi-nabi yang bergelar ulul asmi? Ada 5, Pak. Yuk, siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim, betul. Nabi Musa. Kemudian Isa alaihissalam. Nabi Isa. Kemudian yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinter, Masya Allah. Jadi nabi-nabi yang bergelar ulul asmi adalah yang memiliki ketabahan luar biasa ketika menyebarkan dakwah Islam. Nah, pertanyaan berikutnya, siapakah nama paman Rasulullah yang meninggal di kala peperangan Uhud? Beliau ditombak oleh Wahsy. Nah, sang paman ini bergelar Asadullah atau singa Allah. Siapakah nama paman Rasulullah ini? Hamzah bin Abdul Muthalib. Iya, pinter. Hamzah bin Abdul Muthalib yang bergelar Asadullah. Beliau juga disebut sebagai penghulu syuhada atau pemimpin para syuhada. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Komar.
Siapakah nama sahabat Rasulullah yang setia sekali dan selalu membenarkan apapun perkataan Rasulullah, yang pertama mengimani dan juga menemani Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah? Sang sahabat ini juga merupakan khalifah yang pertama. Siapakah namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, pinter. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pertanyaan berikutnya, siapakah tokoh Islam yang gagah berani, muda, cerdas, kuat, dan memiliki mimpi besar, dan akhirnya Allah berikan anugerah dan kelapangan untuk merebut Konstantinopel dari tangan Romawi? Siapakah namanya? Muhammad Al-Fatih. Iya, Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel itu berada di Turki. Nah, sekarang bernama Istanbul. Di Madinah, dahulu kala terjadi perang Khandaq, yaitu strategi perang yang menggunakan lubang parit untuk melindungi pasukan muslimin dari serangan musuh. Nah, siapakah nama pemuda yang gagah berani berasal dari Persia yang mencetuskan ide strategi Khandaq atau parit ini? Salman Al-Farisi. Iya, betul, Salman Al-Farisi. Al-Farisi karena beliau dari Persia. Di dalam Islam diakui bahwa orang-orang yang diangkat derajatnya adalah orang yang beriman dan berilmu. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iya, pinter. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Niscaya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Pertanyaan berikutnya, Pak Komar, siapakah nabi yang diuji dengan sakit yang menaun selama 20 tahun? Putranya meninggal, hartanya habis, rumahnya terbakar, dan istrinya juga akhirnya pergi. Namun sang nabi ini sangat tabah. Siapakah nama nabi tersebut? Nabi Ayub alaihissalam. Pinter, Masya Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Darinya kita belajar tentang ketabahan dan kesabaran ya Pak? Iya betul, pinter. Baik, Pak Komar, terima kasih karena Bapak sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, sekarang saya berikan hadiah ini ya Pak ya. Bismillah, diterima ya Pak ya. Iya, tabarakallah, Bapak terus istiqomah mengaji ya Pak ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Komar, Bapak Komar berusia berapa Pak sekarang? 45 tahun. Oh, 45 tahun. Sudah berapa tahun Bapak mengabdi di Al-Falah? Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun ya Pak ya. Baik, Bapak, apa kesan-kesan Bapak Komar selama mengabdi di Al-Falah Pak? Suka dukanya apa? Ya, namanya sendiri, kalau kadang-kadang kalau lagi sakit repot banget. Kalau pas giliran lagi sakit. Gitu ya Pak. Semoga tetap diberikan kesehatan ya Pak. Iya, terima kasih atas semua pengabdian Bapak Komar di sini karena sudah membantu kebersihan sekolah, menjaga sekolah, dan juga menemani anak-anak ya Pak ya. Kami atas nama guru-guru dan semua anak-anak mengucapkan terima kasih. Pak Komar tetap sehat ya Pak ya. Amin. Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah sahabatku serta anak-anakku yang soleh dan soleha. Itulah sosok Bapak Komarudin, sang penjaga sekolah PKBM Al-Falah Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Alhamdulillah, pada bulan Februari 2019 lalu, pada akhirnya beliau dilapangkan oleh Allah untuk berumroh di Tanah Suci. Sebagai penghargaan untuk beliau atas pengabdiannya selama ini untuk sekolah. Tabarakallah. Semoga video ini bisa dijadikan sebagai inspirasi dan hikmah yang bisa kita petik agar menjadi hamba Allah yang semakin baik, ahlul jannah, dan kelak dikumpulkan di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.